Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam maupun nikmat iman, agar kita bisa berkumpul bersama dalam acara rutinitas jawab pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya ke yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya sebagai narasumber pertama akan menyampaikan tentang silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Yaitu silaturahmi ialah mempererat tali persaudaraan, yang bisa dikatakan kita ini saling bersosialisasi maupun berinteraksi dengan sesama. Bahkan saat kita bertemu dengan teman kita di jalan, kita menyapanya dengan mengucapkan salam ataupun bersalaman. Dengan bersilaturahmi ini banyak sekali keutamaannya. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa insa'ahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya lancar dan ingin umurnya panjang, maka mempereratlah tali silaturahmi. Yang dimana jika kita ingin rezeki kita lancar, pintu rezeki kita dibuka luas dan rezeki kita banyak, ataupun kita ingin umur kita diperpanjang maupun umur yang barokah, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mempererat tali silaturahmi. Dan bahkan bersilaturahmi kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah SWT. Bahkan kita bisa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kecil. Contohnya saat kita pada hari Idul Fitri, kita bertamu ke tetangga, ke saudara atau yang lainnya. Itu untuk apa? Untuk saling meminta maaf dan juga saling memaafkan. Nah, dengan itu kita bisa diampuni dosa-dosa yang ada di masa lampau. Bahkan dengan bersilaturahmi ini, Allah juga akan mempererat hubungannya dengan diri kita. Sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Yang dimaksud, jika kita terus bersilaturahmi, maka Allah juga akan menyambung hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan kita sendiri. Jika mana Allah terus menyambung hubungan dengan kita, pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah SWT. Bagaimana dengan sebaliknya? Ya, jika kita memutuskan silaturahmi, maka Allah juga akan memutuskan hubungan antara kita, yaitu memutuskan hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Kita tahu bahwa kita ini manusia, kita butuh satu sama lainnya, tapi kita pasti juga butuh kepada Tuhan kita. Bagaimana jika kita ingin rezekinya lancar, ingin mendapatkan rezeki, ya kita berdoa kepada Allah SWT, yang dimana jika Allah mengabulkan doa kita, maka kita akan mendapatkan rezeki yang lancar ataupun mendapatkan rezeki yang banyak dengan perantara manusia. Ya, itu pentingnya bersilaturahmi. Bila mana kita bersilaturahmi, kita harus bersilaturahmi dengan hati yang ikhlas. Jangan kita bersilaturahmi karena terpaksa, seperti kepada orang ini kita tidak mau bersilaturahmi, jika disuruh kita melakukannya karena terpaksa, karena di perasaan kita terbesit rasa iri maupun dengki. Ya, kita hilangkan rasa itu.
perasaan yang tidak boleh ada pada diri kita. Jika kita bersilaturahmi dengan hati ikhlas, maka kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika tidak ikhlas, ya begitu, kita juga tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Ya, semoga saja ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi saya sendiri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang mengenakan atau banyak sekali salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Langsung saja saya akan melanjutkan prolog daripada rekan saya, yakni Akhina Salman Al-Farizi, yang mana memang betul apa yang dikatakan oleh Akhina, bahwasanya apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi ialah suatu hubungan yang mana di dalam hubungan ini ada kasih sayang, ada persatuan, ada kebersamaan. Dan yang mana silaturahmi ialah termasuk daripada cara manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kita bersilaturahmi kepada teman kita, kerabat kita, ataupun keluarga kita. Maka barang siapa yang bersilaturahmi, maka Allah akan memberikan sejuta rahmat. Mana memang dulu itu ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, janganlah berkumpul dengan kami seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Lantas ketika itu ada salah satu pemuda, yang mana pemuda ini berdiri. Lantas pemuda ini menuju ke rumah bibinya. Ternyata yang mana kedua orang ini, antara pemuda dengan bibinya, itu ada suatu konflik. Ketika itu si pemuda ini meminta maaf kepada bibinya. Lantas ketika sudah dimaafkan oleh sang bibi, lantas pemuda ini balik kepada majelis, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ketika sudah berkumpul dengan Rasulullah SAW, lantas Rasulullah bersabda, tidaklah turun suatu rahmat itu kepada suatu kaum yang mana di dalam kaum ini ada seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi ketika kita ini memutuskan tali silaturahmi, maka kita ini sangat sulit sekali mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Akhina, bahwasanya ketika kita memutuskan tali silaturahmi, maka Allah juga memutuskannya. Maka dengan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutus kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, maka dikatakan bahwasanya tidak akan dikabulkan. Rezeki kita bakal seret, umur kita tidak akan dipanjangkan. Maka ketika ada suatu hamba, yang mana hamba ini memutus tali silaturahmi, maka hamba ini termasuk daripada jenis hamba yang mana sangat sulit sekali mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana memang yang dimaksud dengan keluarga itu bukan suatu hubungan yang mana selalu bertengkar, selalu ada percekcokan di dalamnya. Suatu keluarga yakni ialah yang dimana dalam hubungan ini ada kebersamaan, persatuan, ataupun kasih sayang. Itu baru namanya keluarga. Dan yang mana memang ketika kita ini
selalu menyambung tali silaturahmi, maka kita ini akan mendapatkan banyak keutamaan. Kita akan mendapatkan keafdolian ya. Sebagaimana memang Allah sendiri yang menyuruh kita untuk menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana memang disebutkan dalam firman-Nya, wattaqullahalladzina tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana engkau selalu minta kepadanya dengan menyebut namanya. Sambunglah tali silaturahmi. Ya. Lantas mari kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana memang banyak sekali keutamaan daripada bersilaturahmi. Disebutkan dalam kitab Majrur Rabi', ya. Man sarrahu an yamutta lahu fi umurihi wa yuwassa'a fi rizqihi wa yudfa'a anhu mitatusu falyatakilla falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dan barang siapa yang ingin untuk dihindarkan daripada mati yang jelek, su'ul khotimah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sambunglah tali silaturahmi. Ya. Maka ketika kita bersilaturahmi, maka kita akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama yakni kita akan diberikan umur yang panjang. Sebagaimana ya mungkin ini sudah tahu semua ya, bahwasannya dulu itu ada kisah ya yang mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh 2 orang, 2 tamu. Maka ada malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini memberitahu bahwasannya akan ada salah satu dari tamu ini yang akan meninggal dunia. Dan di situ dikasih tahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Oh, di waktu ini, di hari ini. Lantas ketika si tamu ini pulang, ya, keesokan harinya, ketika pada waktu yang diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwasanya si pemuda ini bakal meninggal dunia, di situ Nabi Ibrahim masih bertemu dan melihat bahwasanya si tamu tadi ini itu masih sehat, ya, tidak sakit, tidak ada apa-apa. Ketika 3 hari, ketika 1 minggu masih hidup. Lantas bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa sih seseorang ini kok masih hidup? Kan katamu tadi sisa waktunya sekian. Ya. Lantas ketika itu kurang lebih malaikat Jibril ini mengatakan bahwasannya, ketahuilah bahwasannya si seseorang ini ketika pulang daripada rumahmu, dia ini lagi memperbaiki hubungan silaturahmi. Ya. Lantas ketika itu dari peristiwa ini tadi bahwasanya apa? Kita tahu bahwasanya ketika kita ini menyambung tali silaturahmi, maka kita akan mendapatkan umur yang panjang. Dan yang kedua yakni ialah rezeki yang lancar. Ya. Sebagaimana kita tahu sendiri bahwasanya rezeki ialah kullu ma yantafi'u bihi. Setiap sesuatu yang memberikan manfaat bihi dengan rezeki itu. Ya. Misalnya kita mempunyai harta, kan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Kita bisa membeli ini dan itu, ya. Dan yang mana ketika di dalam kehidupan kita ini rezeki kita seret atau tidak ada rezeki, maka kehidupan kita ini sangat susah sekali. Nah, kita diberikan sehat pada pagi hari ini, itu sudah termasuk daripada rezeki. Ya. Yang ketiga yakni ialah su'ul khotimah. Nah, yang mana memang kita tahu sendiri bahwasanya su'ul khotimah ialah meninggal dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Ini adalah suatu hal yang mana sangat banyak sekali seseorang yang tidak minat dengan hal ini. Ya memang hal ini sangatlah buruk sekali. Ya. Mungkin dengan kita bersilaturahmi maka kita akan mendapatkan apa? Yakni kita akan mendapatkan benteng, ya, atau penghindar daripada mati yang buruk. Ya.
Mungkin dari ini semua kita bisa mengamalkan ya. Maka dari itu ayo kita sambung tali silaturahmi. Seandainya kalau kita ini memutus tali silaturahmi dengan kerabat kita, teman kita ataupun keluarga kita sambung lagi. Kita minta maaf kalau ada salah ya. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan baik-baik. Mungkin yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.